Hari ini kita akan belajar mengenai reorganisasi. Seperti yang kita pelajari di minggu yang lalu, ketika sebuah perusahaan itu dinyatakan bankrupt, bangkrut itu ada dua ya. Ada apa kemarin? Equity, ya. Apa namanya? Insolvency, ya. Ada yang namanya bankruptcy, insolvency. Nah, untuk perusahaan yang mengalami bankruptcy insolvensi, dia itu kan ada opsinya, itu adalah kalau perusahaannya tidak mau meneruskan usaha berarti dilakukan likuidasi. Terus berikutnya, kalau perusahaannya tuh mau diteruskan tetapi dengan skema perusahaan yang baru, ya, nanti akan dilakukan reorganisasi. Ya. Jadi ada dua langkah ketika sebuah perusahaan itu bangkrut, maka dia opsinya dia bisa dilikuidasi, ya udahlah ya kita hentikan saja, bisnis ini tidak memiliki masa depan, atau diorganisasi. Jangan menyerah kawan, mari kita membentuk organisasi baru gitu kan. Oke, ada dua langkah. Untuk kali ini kita belajar yang reorganisasi saja. Jadi kalau di sini adalah perusahaannya dibubarkan, kalau diorganisasi itu perusahaannya itu kita melakukan modifikasi ya, modifikasi pada bagian ekuitas dan utang ya, sehingga ya agar defisit menjadi nol. Jadi intinya kan yang membuat perusahaan itu bankrupt ini ya, bangkrut ini, itu adalah dia memiliki saldo defisit. Defisit itu artinya dia memiliki utang lebih banyak daripada jumlah aset. Nah, di sini kita melakukan hal-hal di reorganisasi ini ya. Jadi intinya kita melakukan berbagai macam hal yang terkait antara ekuitas dan utang, baik saham maupun premium, itu nanti direnegosiasikan sehingga gain yang diperoleh dari modifikasi tadi itu digunakan untuk menutup defisit ini. Oke, hal-hal yang dilakukan itu biasanya adalah pertama, dia mengurangi par saham misalnya. Kok nggak bisa spasi sih? Mengurangi par saham. Oke, atau yang kedua, dia bisa menghapus premium. Oke, premium saham. Atau yang ketiga, dia memodifikasi utang. Oke, memodifikasi utang itu dia langkahnya bisa, misalnya ya, langkahnya modifikasi utang itu contohnya adalah konversi ke saham ya, atau yang kedua mengurangi nilai utang. Ini tombol saya error nih teman-teman. Ya, oke. Bisa ya. Jadi dalam rangka memodifikasi ini, langkah-langkah yang dilakukan itu adalah bisa mengurangi nilai par saham, sehingga kan nanti ketika dijurnalkan akan ada keuntungan, semacam keuntungan, tapi kan tidak ada keuntungan dari transaksi saham ya. Nah, nanti selisihnya nanti digunakan untuk nutup defisit. Atau dia menghapus premium dihapus, didebet, dikreditnya ke defisit, ya kan? Atau utangnya itu dikonversi ke saham. Nanti kan utangnya jadi berkurang. Ya, otomatis defisitnya juga akan berkurang. Atau mengurangi nilai utang lah, nilai utang nanti dikurangi, nanti kan ada gain kan. Nah, gain nanti dikurangkan untuk untuk menutup defisit. Oke. Nah, itu kurang lebih langkah-langkah melakukan reorganisasi. Jadi goal dari reorganisasi ini adalah menutup defisit. Oke. Nah, dalam rangka menutup utang-utangnya tadi, ini kan salah satu langkahnya adalah utang dimodifikasi. Nah, utang yang dimodifikasi ini tadi
ya, itu ketika perusahaan mengajukan petisi, itu utangnya tadi dikumpulkan dalam satu akun sendiri, namanya liability subject to compromise. Ya, jadi utangnya, semua utang yang ada itu dikumpulkan ke dalam satu akun liability subject to compromise. Jadi ketika perusahaan mengajukan petisi, dia akan menjurnal hal sebagai berikut. Nah, misalnya di perusahaan ini ya, dia punya utang, ada account payable 600, ya, tax payable 150, accrued ini 90 sekian. Nah, ini langkah pertama dia ini ya, semua utang ini ditutupkan ke dalam satu akun sendiri, namanya liability subject to compromise. Ya, artinya utang-utang ini nanti dalam proses reorganisasi dia itu akan dilakukan renegosiasi. Jadi perusahaan itu berusaha mengurangi jumlahnya. Jadi paham ya? Nah, ini langkah awalnya seperti itu. Oke? Nah, sebelum balik ke situ, kita jelaskan lagi beberapa terminologi yang ada dalam renegosiasi, yang ada dalam likuidasi. Garisnya nggak lurus, kenapa nggak gambar garis lurus saja ya? Ya, pertama ya, tanggal yang pertama yang kita harus ketahui itu namanya adalah tanggal petisi. Ya, petition date, ini spasi saya jadi mati. Tadi saya bersihin ini loh, malah masukkan kotoran. Petition date. Terus ya, itu adalah tanggal perusahaan mengajukan ke pengadilan bahwa perusahaan saya ini Pak, saya mau mengajukan reorganisasi. Itu namanya petition date. Nah, baru kemudian nanti di tanggal di sini itu kita akan ada titik di mana reorganisasinya itu disetujui, ya. Jadi pengadilan sudah memutuskan, oh kita sudah mulai kita sudah mulai boleh ya sama pengadilan dikabulkan untuk melakukan reorganisasi. Karena di organisasi itu kan dia perusahaan harus merubah ADART-nya kan, ADART perusahaan. Ya, di mana ADART itu sebelumnya sudah disahkan sama pengadilan, maka untuk merubah ADART tadi, kayak misalnya par saham harus dirubah, ya, dan hal-hal lain yang dirubah, itu dia harus mendapatkan izin dari pengadilan. Makanya reorganisasi ini dia harus izin ke pengadilan, makanya ada proses pengajuan ke pengadilan atau ngasih petisi ke pengadilan, baru kemudian pengadilan memproses, beberapa bulan atau tahun kemudian baru dia diperbolehkan. Oke ya, tanggal yang harus kalian ketahui ya, petisi sama ini. Nah, utang-utang yang boleh dimasukkan ke sini, yang sebagai subject to compromise, ya, yang masuk subject to compromise itu hanyalah utang yang kita miliki pada saat tanggal petisi. Ya, jadi pada saat tanggal ini saja utang yang bisa masuk ke liability to compromise. Ya, setelah ini misalnya ada transaksi yang menimbulkan utang baru, ya, walaupun organisasinya itu baru mulai segini, ya, utang-utang yang muncul antara tanggal petisi sama tanggal dikabulkannya ini dia tidak kita masukkan ke dalam liability subject to compromise. Paham ya? Jadi yang bisa masuk hanya yang sebelum tanggal petisi. Atau ini loh saldonya di tanggal petisi ini saja yang bisa masuk. Itu bisa masuk ke liability subject to compromise itu ya yang ada jaminannya ataupun tidak ada jaminannya. Ya, jadi kalau kita kemarin belajar definisi kategori utang dalam perusahaan yang bangkrut itu ya. Utang apa kemarin? Ya, yang kedua kok security istilahnya apa kemarin saya lupa jadinya. Berjaminan. Iya, istilahnya apa? Mau naik lagi ya, males ah. Ya, yang kedua apa namanya? Priority
Baru yang ketiga adalah non-priority, non-secure. Oke ya, ada yang pakai jaminan, terus kemudian ada yang prioritas tapi nggak pakai jaminan, non prioritas tapi nggak pakai jaminan. Ini semuanya ya bisa masuk ke kategori liability subject to compromise. Oke. Tetapi ya itu tadi, itu yang bisa masuk hanyalah utang-utang pada saat sebelum petisi atau istilahnya di sini pre-petition. Nah, oke. Repetition claim discovered after filing included and court allows at court allowed amount. Nah, ini yang di sini boleh tetapi maaf ternyata boleh ya tetapi dibatasi sama pengadilan. Berarti anggap saja nggak boleh dulu. Oke. Nah, terus kemudian di laporan keuangan perusahaan harus menunjukkan ketika sudah dapat izin, berarti kan dia sudah akan menjalankan reorganisasi ya di sini ya. Maka dia laporan-laporan yang dilaporkan pada saat tanggal ini sampai ini, ketika dalam proses reorganisasi sampai juga nanti di belakangnya ketika sampai reorganisasi selesai, itu biaya reorganisasinya itu harus dilaporkan terpisah. Oke, terus kemudian ketika ada kesepakatan selama proses organisasi yang menyebabkan pembayaran bunga menjadi berbeda dari kontrak awalnya, itu harus masuk ke dalam catatan atas laporan keuangan. Jadi ngasih tahu, oh biasanya kita bayar bunga 10.000 nih di utang ini, tapi di periode ini kita hanya bayar 5.000 misalnya. Maka nanti itu harus ada catatannya. Terus kemudian ketika kita selama proses ini, itu kan berarti parnya kan belum dirubah kan, karena belum dikasih izin ya. Jadi setelah ini baru kita merubah parnya saham. Nah, di sini, misalnya di sini kita harus membuat laporan keuangan di tanggal ini, misalnya ini tanggal 31-nya di sini ya. Tanggal 31 di sini kita buat laporan keuangan, ya, 31 Desember. Nah, itu kita harus menyajikan pada catatan atas laporan keuangan bahwa par saham ini tadi setelah reorganisasi jumlahnya akan diubah menjadi sekian. Oke, itu ya. Terus berikutnya ini cash flow item itu harus disajikan terpisah. Ini kita abaikan saja. Terus berikutnya ya. Berikutnya setelah perusahaan tadi dinyatakan kita tadi mengajukan petisi ya, mengajukan petisi, terus kemudian petisinya tadi dikabulkan. Nah, pada saat sudah dikabulkan, perusahaan tuh harus mencari yang namanya reorganization value. Oke, perusahaan langkah berikutnya ya, tadi kan sudah pertama ya, sejak tanggal petisi kita sudah membuat jurnal pertama ya, mengelompokkan utang-utang yang mau direnegosiasi menjadi liability subject to compromise. Langkah berikutnya, ketika sudah reorganisasinya tadi sudah dibolehkan sama pengadilan, kita harus mencari yang namanya reorganization value. Ya, reorganization value itu adalah nilai perusahaan, seluruh perusahaan ini itu kira-kira di masa depan dia itu akan menghasilkan uang berapa. Paham ya? Nah, tetapi nilai ini kita harus mengabaikan utang. Jadi dia cuma murni di masa depan ini perusahaan itu akan dapat uang berapa sih gitu kan. Paham ya? Nah, tetap utangnya nggak dimasukkan. Di masa depan kita dapat uang berapa dari perusahaan ini udah present value kan. Oke, itu namanya reorganization value. Di sini dia mempresent value kan dari masa depan itu tadi ya. Terus yang kedua, present value-nya dengan mempertimbangkan bisnis sama financial risk. Oke. Jadi intinya reorganization value itu menggambarkan kira-kira si kreditor dan pemilik saham itu di masa depan dia itu bisa memperoleh uang berapa. Uangnya itu yang bisa diperoleh lagi berapa. Makanya dia kan cerita yang akan diperoleh kreditor di masa depan. Makanya di sini dalam mencari reorganization value dia tidak melibatkan liabilities. Jadi murni dari uang saja. Oke, itu namanya reorganization value. Kita skip dulu. Prakteknya seperti ini. Ya, tadi kan kita perusahaan mengajukan petisi ya, petisi pada tanggal 1 Mei misalnya, contohnya di 1 Mei kita mengajukan petisi ini, gitu kan.
Nah, terus kemudian dia menjalankan apa? Ketika mengajukan petisi ini, maka ini bagian aset ya. Ini bagian aset. Dia punya total aset 50, 500 dan sebagainya, totalnya 2.100. Nah, terus kemudian pada bagian utang kita punya sekian, 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 sekian 2.100. Nah, nanti utang-utang tadi pada saat tanggal petisi ini kita akan ubah menjadi apa tadi? Liability subject to compromise. Dengan jurnal tadi, maka dia harus berubah menjadi liability subject to compromise. Makanya nanti pada tanggal laporan keuangan, ya, tidak lagi muncul account payable dan sebagainya, tetapi semuanya akan muncul apa? Liability subject to compromise. Ini sahamnya masih disajikan 500 ya di tanggal ini ya, karena belum proses reorganisasi. Kan reorganisasi baru terjadi nanti dikabulkannya tanggal 30 Juni. Oke? Pertama ini ya, yang efek dari jurnal saham itu, jurnal utang tadi ya. Nah, terus kemudian kita masuk ke tanggal ini, ya, masuk ke tanggal ini. Nah, di tanggal ini, ya, di tanggal 30 Juni, tadi perusahaannya sudah mulai dikabulkan melakukan reorganisasi. Langkah pertamanya tadi apa? Kita menghitung apa tadi? Reorganization value. Nah, ini kita bandingkan dengan asetnya. Dia punya aset ya, karena kan tadi setelah ini kan dia masih menjalankan usaha ya, sejak dia petisinya tadi diajukan ke pengadilan, dia menjalankan usaha, maka laporan keuangannya menjadi seperti ini di 31 Desember. Nah, pada saat tanggal dikabulkan, jumlah asetnya menjadi sekian, 300, 35, 335 dan seterusnya. Totalnya adalah 2055 turun ya dibandingkan 2100. Oke. Nah, ini nanti akan kita bandingkan. Nah, perusahaan itu akan menilai kita itu reorganization value-nya berapa. Nah, ini dimasukkan di sini. Oke. Ini namanya reorganization value. Oke. Nah, terus nanti kita tandingkan. Kita tandingkan reorganization value tadi dengan aset-aset perusahaan. Nah, dengan aset-aset perusahaan kita tandingkan selisihnya ini di total tadi ini. Nanti selisihnya ada aset yang patennya nanti nilainya 0 ya. Jadi kalau dijumlahkan ke sini ini nanti menjadi berapa? 1.900. Ya, habis. Oh, unlimited ya. Ya, menjadi 1.950. Oke, akan ada selisih 250. Ya, ada selisih berapa tadi? Maaf, saya lupa menjelaskan. Ini nih yang sebelum, ya. Tadi kemudian ini neracanya ya, yang sebelum itu ya. Terus kemudian dia dibandingkan dengan apa? Reorganization value. Nah, tetapi aset yang dibandingkan dengan reorganization value tadi itu harus dilakukan apa? Revaluasi dulu. Oke, asetnya direvaluasi baru kita tandingkan. Nah, ini angka di neraca ya. Nah, ini adalah angka setelah revaluasi. Setelah revaluasi itu dia uangnya tetap ya 300, ini 35 tetap, ini dari 350 naik jadi 375, terus sekian, ini naik 100, ini 425 turun jadi sekian, ini akumunnya turun jadi sekian. Nah, ini adalah aset setelah revaluasi, totalnya ada 1.950. Nah, oke, fair value aset yang ada di perusahaan itu hanya 1.950, tetapi menurut kita tadi, ya, menurut hitungan cash flow di masa depan, ternyata perusahaannya ini akan menghasilkan uang 2.200. Ini reorganization value-nya sekian. Maka akan ada selisih sebesar 250. Selisih sebesar 250 itu disebut sebagai reorganization value in excess of identifiable asset. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa. Halo. Bisa. Oke ya, ini proses membandingkan ini tadi. Jadi pada saat tanggal granted tadi, dikabulkan tadi, kita melakukan revaluasi, ya kan? Terus kita bandingkan dengan apa? Reorganization value. Oke, maka akan ada selisih. Ini belum tentu muncul selisih. Oke, akan muncul selisih, maka akan di jurnal sekian. Di jurnal, maka akan ada selisih.
peristiwa ini kalau di jurnal, kita langsung jurnal aja ya. Kemarin yang kelas sebelumnya nggak di jurnal dulu. Ini yang masukin lab, itu nanti dulu. Ini proses yang aset, ini jurnalnya adalah, lah mana jurnal asetnya? Nggak ada cuy. Nah ini asetnya kita revaluasi dulu kan. Inventory dinaikkan, ya kan, land dinaikkan 100, ini tadi 75 sekian-sekian, maka akan ada selisih berapa? 105. Ada loss on revaluation. Oke, dari jurnal ini, maka aset kita tadi yang sebelumnya saldonya adalah ini, sebelum revaluasi ya kan, saldonya menjadi ini. Oke, dari jurnal tadi. Nah, terus kemudian bakal diketahui bahwa oh ternyata masih ada selisih nih. Ya, ternyata masih ada selisih yang kita sebut ya, selisih antara fair value semua aset perusahaan sama apa namanya? Reorganization value, itu nanti akan kita sebut apa? Reorganization value in excess of identifiable asset. Oke? Tahap yang di sini sudah bisa teman-teman? Nah, baru berikutnya, ya silakan. Yang 4.200 itu tuh dikasih tahu Ya. dari mana Pak? Given gitu Pak? Ya, harusnya given aja. Ya Pak. Belakang nanti ada perhitungannya, tetapi kita tidak akan apa namanya serumit itu. Ya, jadi given aja nih. Ini perusahaan ini organisasi value-nya sekian ini. Nah, kita bandingkan dengan fair value. Value-nya kan juga given kan, memang disuruh nyari juga fair value asetnya kan enggak. Oke ya. Ini tadi keterangan perubahan aset-asetnya. Ada yang dihapus ya dari sini tadi ya. Asetnya tadi paten ini dia tidak berharga, dihapus. Makanya jurnal tadi juga dihapuskan. Oke, terus berikutnya kita tadi kan punya utang ini. Ya. Terus di akhir periode jadi seperti ini. Ya. Nah, sebelum reorganisasi pas, ya, ini kan muncul utang-utang baru ya. Selama menjalankan proses bisnis kan akan usahakan ada utang baru ya, ada utang baru 75, account payable 125 dan wages-nya ada sekian. Ya, terus kita juga punya apa namanya? Ini belum berubah. Kenapa belum berubah? Karena proses reorganisasinya belum disetujui. Nanti kan kita baru garisnya di sini ya. Kita baru menjalankan reorganisasi tadi. Oke, ini saldo kita ada utangnya 75, 125 dan 55. Dan ada utang juga liability subject to compromise itu menjadi 2.300. Terus kita juga punya ekuitas 500. Oke. Nah, terus perusahaan ini ya, perusahaan ini dia menjalankan proses seperti ini. Ya, menjalankan istilahnya reorganization plan, rencana reorganisasi. Oke. Rencana organisasi ini ya adalah yaitu tadi rencana perusahaan gimana caranya agar defisitnya menjadi 0. Ini tiap soal nanti pasti beda-beda ya impact-nya ya. Nah, yang dia lakukan di perusahaan ini adalah dia punya obligasi tadi ya, utang di yang masuk gerombolan liability subject to compromise tadi ya. Ini kan ada account payable, ada tax payable, ada apa namanya? Utang bunga, ada note payable sama ada obligasi. Ini ya. Nah, ini obligasinya, ya, dia modifikasinya adalah obligasinya, nilainya tadi dari 1.200, itu akan ditukar dengan saham sejumlah 500. Oke, yang pertama. Yang kedua, ditukar lagi dengan obligasi 12%, tadi turun ya, dari 15% jadi 12%, itu pun jumlahnya juga cuma 500. Oke, dan juga ya, jadi ditukar menjadi 3 sekuritas di sini. Dan juga 100 obligasi yang sama. Yang kayak ini juga, ini diterusin juga cuman tapi nilainya cuma 100. Paham ya? Jadi dia dapat tukar orang ini 1.200 ini ditukar dengan 3 sekuritas. 500 saham biasa, 500 obligasi baru dan 100 nerusin obligasi yang lama. Paham? Nilainya berapa? 500, 500, 100. Ya, jadi utang 1.200 ditukar dengan 3 obligasi, 3 sekuritas ini yang nilainya hanya berapa? 1.100.
Maka dari transaksi ini akan ada gain berapa? Semacam apa? Gain 100. Nah, ini nanti yang digunakan untuk nutupi defisit. Perusahaan tadi punya defisit berapa sih? Saya lupa memperlihatkan. Ini ya, dia tadi punya defisit 1.000 ya targetnya ya. Ini yang akan kita hapus. Oke. Ini yang pertama, strategi yang pertama, plan pertama. Yang kedua, ada utang pajak 150, nggak bisa nego. Ya, nggak bisa nego ya, jadi dia balik lagi. Maka tidak ada keuntungan sama sekali dari negosiasi pajak. Negoro beli tok. Oke, terus berikutnya, ini adalah utang yang secure. Ya, ini utang yang secure, ini utang yang prioritas 2. Ya kan prioritas, kok prioritas 2. Ini kan yang nomor 1, ya kan? Berjaminan, ini yang prioritas. Masuk kategori 2. Berikutnya yang lain itu masuk kategori 3, unsecure dan unpriority. Oke, ada accounts payable jumlahnya 600 ya. Itu ditukar dengan saham obligasi subordinated ya, sebesar 275. Sama ditukar dengan saham berapa? 140. Oke, jadi dikasih 2 dia orang yang punya ini, ada yang dikasih 275, ada yang dikasih 140 saham. Oke, jumlahnya berapa? Ini tambah ini 400 berapa? 415. 115 ya, Pak. Iya. 600 jadi 415. Jadi ada untung ya. Ya untung 185. Oke. Yang kedua, utang bunga. Ada 90 sama perusahaannya dinegosiasi, udahlah nggak apa-apa, dihapuskan. Jadi dia nggak perlu bayar utang bunga. Oke, jadi ada untung berapa? 90. Yang note dia ada 250 ya. Itu tukar menjadi 120 saham 120 obligasi subordinasi ya kan, sama 60 saham biasa. Maka akan ada gain berapa? 80. Jadi dari transaksi modifikasi utang itu tadi ya, kompromi utang tadi kan, yang liability sebagai kompromis tadi, dia dapat untung totalnya berapa? 455. Oke. Nanti buat nutupin siapa namanya? Untuk nutupin apa tadi? Defisit. Masih kurang, makanya ada rencana yang ini. Nah, saham biasa ya, itu tadi nilainya berapa? Saham biasa ini ada berapa? 500. Sama perusahaan itu negosiasinya adalah dia ditukar dengan saham biasa yang nilainya 100. Paham ya? Jadi ada nilai yang bisa digunakan untuk nutup defisit berapa? Jadi dari 500 ya kan? Awalnya 500. Jadi 100. Oke? Maka nanti dia akan ada yang bisa untuk nutupi keuntungan berapa? Untuk nutupi defisit berapa? 400. Nah, totalnya menjadi 855. Dari total reorganization plan ini, perusahaan bisa nutupi defisit sebesar berapa? 855. Oke? Nah, berikutnya transaksi-transaksi ini kita jurnal. Oke. Jurnalnya adalah pertama yang utang-utang tadi. Tadi liability to compromise kan nilainya ada sekian, 2.300 ya kan? Diubah menjadi utangnya pajak tadi nggak bisa dihapuskan, jadi muncul lagi. Terus ada senior debt-nya 500 ini. Senior debt mana? Yang ini ya. Jadi 500 ini muncul lagi. Munculkan. Ini tax payable nggak bisa ya. Terus kemudian senior debt juga. Ini 100, ini yang ini. Oke. Terus kemudian ada subordinated debt. Itu nilainya ini 275 sama 120. Jadi 395 kita munculkan. Terus common stock itu muncul baru berapa? Ya, muncul common stock dari transaksi yang ini, yang atas ini, itu ada berapa tadi? 500 ya, 500. Terus kemudian ditambah dengan 140. Oke,
berapa? 640 ya. Ditambah dengan yang ini 60. Berarti muncul saham baru dari transaksi obligasi berapa? 700. Oke. Nah, tadi ada selisihnya, ini book value-nya sekian menjadi sekian, berarti ada gain berapa? 455. Oke. Sementara itu yang dari nuker saham tadi, jurnalnya menjadi sekian, common stock di debit yang lama, yang dikredit common stock yang baru berapa? 100. Maka akan ada selisih. Tidak ada gain dari transaksi saham, maka yang kita kredit adalah premium. Ya, ini premium common stock. Ya, kalau zaman dulu namanya additional paid-in capital. Oke, 400. Nah, berikutnya setelah mempelajari transaksi-transaksi ini, sebelum kita lanjutkan, ya, sebuah reorganisasi itu dinyatakan murni reorganisasi, ya. Dia dinyatakan apa namanya? Ini mana sih tulisan prestasi reporting tadi? Nah. Oke, jadi sebuah reorganisasi itu dia dinyatakan secara hukum ya, secara hukum dia itu benar-benar dinyatakan sebagai reorganisasi yang benar-benar memulai hidup baru, ya. Itu istilahnya adalah fresh start reporting. Oh, ini adalah organisasi yang fresh start reporting, istilahnya seperti itu ya. Ya, itu ketika perusahaan tadi memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ada dua syaratnya. Sebuah reorganisasi itu dinyatakan memenuhi fresh start reporting. Yang pertama, nilai revaluasinya itu harus lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai aset sebelum nilai utang pada saat reorganisasi. Paham ya? Jadi pada saat tanggal granted reorganisasi itu tadi, ini tanggalnya adalah tanggal reorganisasi. Oke. Jadi kita bandingkan ketika fair value aset ya yang setelah setelah direvaluasi itu kita bandingkan dengan nilai utangnya pada saat itu. Oke. Ketika utangnya ternyata lebih besar, maka dia memenuhi syarat yang ini. Oke, jadi nilai asetnya harus lebih kecil. Ya, dan nilai asetnya yang sudah direvaluasi. Jadi dipahami? Dan yang syarat yang kedua, ya syarat yang kedua sebuah reorganisasi dinyatakan sebagai fresh start reporting. Ini syaratnya harus ada semua ya. Ini semuanya harus terpenuhi. Ya, syarat yang kedua adalah pemegang saham yang lama itu setelah reorganisasi dia memegang sahamnya itu kurang dari 50%. Nah, kalau dua syarat ini terpenuhi, maka reorganisasi ini dinyatakan sebagai fresh. Oke. Nah, bagaimana kalau tidak memenuhi fresh start reporting? Kalau tidak memenuhi fresh start reporting, maka yang ngelaporin utangnya itu lebih ribet. Dia harus menggunakan present value dari Dia harus menjadi tidak seperti di reorganisasi. Ya, undang-undangnya menyatakan demikian. Ya. Tapi ini nggak kita bahas lebih lanjut, kita bahas yang fresh start reporting. Mungkin nggak nanti ditanya juga? Iya, kemungkinan iya. Makanya kalian harus bisa jawab. Ya, ketika ditanya apakah reorganisasi memenuhi fresh start reporting? Iya, karena dia ini kalian hitung nilai asetnya, fair value asetnya lebih kecil daripada nilai utang sekian-sekian. Oke, paham ya? Yang kedua, pemegang saham yang lama sekarang hanya memegang sekian. Sementara dari proses reorganisasi, pemegang saham yang baru itu punya sekian. Pemegang saham yang lama kepemilikannya jadi kurang dari 50%. Maka memenuhi syarat yang ini. Ya, karena memenuhi syarat 1 dan 2, maka dia bisa dikategorikan sebagai fresh start reporting. Nah, sekarang kita lihat di kasus kita ini tadi. Syarat yang pertama tadi apa? Nilai asetnya, ya fair value asetnya, bila dibandingkan dengan nilai utang. Ini nilai asetnya tadi ya, fair value-nya ya. Tadi udah kita hitung berapa? 1.950. Kita bandingkan dengan nilai utangnya. Nilai utang yang sebelum reorganisasi. Ini, jadi ada 275 tambah 125, 200, 255 ya ini ya.
ditambah dengan 2.300. Ada berapa? Wih, berapa wih? Yang masih baru lulus SMA nih, udah 3 tahun ya. Berapa? 255 ditambah 2.300 berapa? 2.555 55. ya. 2 5 5 5. Iya kan? 2555 ini ya. Kita bandingkan dengan nilai asetnya tadi berapa? Ini sekian. Maka memenuhi syarat yang pertama. Repot-repot dihitung di sini ada kok. Ya. Total utangnya kan ada 255. Paham ya? Nah, oh maaf, nilai aset yang digunakan yang reorganization value. Maaf sekali lagi saya ingat. Kita bandingkan dengan reorganization value ya, teman-teman. Maaf, sorry. Yang kita pakai reorganization value. Ya, kita bandingkan dengan reorganization value. Terlalu semangat jadi salah lagi. Oke. Maka akan ada selisih berapa? 355. Maka dia memenuhi syarat yang pertama. Karena nilai utangnya itu lebih tinggi bila dibandingkan dengan kemungkinan cash flow di masa depan. Jadi syarat ini kenapa harus ada syarat yang pertama? Karena ini menunjukkan bahwa perusahaan ini benar-benar bangkrut. Ya. Di masa depan cash flow yang dihasilkan perusahaan itu hanya di 2.250. Sementara total nilai utangnya yang sebelum diubah renegosiasi tadi itu adalah 2.555. Maka syarat ini harus ada. Ini perusahaan saya itu benar-benar bangkrut loh Pak. Ini loh Pak. Nilai perusahaan saya yang bahkan bukan nilai asetnya, paham ya? Ini lebih kecil dari utangnya. Oke? Ini yang syarat pertama. Syarat yang kedua itu pemegang saham yang lama hanya memiliki modal kurang dari 50%. Nah, kita lihat. Pemilik saham yang lama tadi itu dapat nilai berapa? Dapat sahamnya? Mana sih? Dia dapat berapa? Lah. Dari sini aja ya. Ini aja ya. Pemilik saham yang lama tadi dapat berapa nilai saham yang baru? Hanya 100. Sementara dari transaksi penghapusan dan modifikasi utang ini tadi, orang yang punya utang ini tadi dapat berapa? Tadi sudah kita bahas ya, ada 500, ada 25, 275, ada 140 dan 60. Nambah berapa? 700. Jadi sudah kita jurnal ini ada 700. Jadi total saham yang baru saldonya ada berapa? Saldonya ada berapa? 800. Paham ya? Pemegang saham yang lama dia hanya dapat 100. Berapa persen? 12,5. Kurang dari 50 ya. Nah, karena dia kurang dari 50%, maka dia memenuhi syarat yang kedua. Pemegang saham yang lama hanya memiliki kurang dari 50%. Maka karena memenuhi syarat yang satu dan kedua, utangnya, syarat yang utama tadi ya, utangnya lebih tinggi daripada reorganization value, sedangkan syarat yang kedua itu adalah pemilik saham yang lama kepemilikannya kurang dari 5%, maka ya perusahaan ini organisasinya tergolong sebagai apa namanya? Fresh start reporting. Oke ya. Nah, berikutnya tadi kita sudah menjurnal ini. Ini tadi sudah kita jurnal ya. Ini jurnalnya tadi. Terus berikutnya kita juga sudah menjurnal ekuitas. Oke. Maka yang terakhir ini juga sudah ya, menjurnal revaluasi tadi ya. Ada loss revaluasi, malah rugi kita 105. Nah, kita bandingkan, tadi total defisit ada berapa? 1.000, ya kan? Dari penghapusan utang ada berapa? 455. Malah rugi revaluasi berapa? 150. Maka totalnya sekarang menjadi berapa? 650 defisitnya setelah dua transaksi ini. Berikutnya, tadi kan kita memperoleh premium dari
konversi saham tadi. Ya, sahamnya. Nah, ini 400 kita kurangkan 400. Oke. Maka sekarang ya nilainya itu menjadi berapa? 250. Jumlah ini 250 kekurangan defisit tadi itu ya. Defisitnya kan tinggal 250. Nah, setelah organisasi defisitnya harus 0. Ya. Maka ini nanti akan kita munculkan aset baru yang namanya reorganization value in excess of identifiable asset. Oke. Dan nilai ini itu harus sama dengan yang paling pertama ini tadi. Ini atasnya. Ini excess ini tadi. Paham ya? Nah, ini nanti akan kita masukkan aset baru, ya. Karena muncul aset baru, maka kan ekuitasnya bisa berkurang kan, bisa bertambah. Jadi nanti defisitnya jadi 0, ya. Jurnalnya transaksi nutup ini tadi ada gain, loss, ya kan. Berikutnya ada premium ini ditutupkan, terus munculkan aset baru ini, ya. Jurnalnya menjadi seperti ini. Reorganization value kita munculkan berapa? In excess ini tadi 250, ada gain 455, dibalik. Gainnya saldonya kan kredit kan, kita balik di debit. Terus ada premium, saldonya debit, kredit kita debit. Berikutnya loss tadi saldonya debit, kita kredit, kita tutup. Kita tutupkan di defisit. Oke. Dengan jurnal ini, maka saldo Saldo apa? Defisitnya, ya, ini kan kita kredit 10.000 kan, nah, maka defisitnya menjadi 0. Oke? Dan neraca perusahaan menjadi seperti ini tadi, yang ada di atas tadi. Dengan jurnal itu tadi, maka total asetnya akan menjadi seperti ini. Paham ya? Ada 300 dan sebagainya, muncul dari organisasi excess, total asetnya 2.200. Oke? Terus total utangnya itu akan menjadi 755, 125, 55. Ini muncul lagi kan tadi utang pajak nggak diampuni. Ini yang utang-utang barunya tadi 3 sekian. Total utangnya, liability komponen kan sudah 0 ya nih ya. Liability subject to pengumuman sudah 0 sekian. Terus ekuitasnya yang baru menjadi berapa? 800. Totalnya 2.200. Nah, inilah hasil dari reorganisasi. Ya, targetnya apa? Ini loh, menghapus ini. Defisit. Oke, maka proses reorganisasi selesai. Nah, kalau di bukunya Pak Bim itu tuh dalam proses reorganisasi, tadi kan ada worksheet sebelum dan sesudah ini mana-mana. Ya, ada yang sebelum dan sesudah ini kan, sebelum reorganisasi ini, sesudah ini, ya kan. Nah, tadi untuk membuat dalam rangka melakukan reorganisasi tadi ini kan kita membutuhkan 4 jurnal ya. Ya, jurnal yang pertama apa tadi? Modifikasi utang. Paham ya? Hasil renegosiasi utang. Yang kedua, modifikasi saham. Ya. Berikutnya yang ketiga, revaluasi. Baru yang ketiga, menutup gain dan loss dari 3 proses sebelumnya ke dalam defisit. Ya. Nah, 4 jurnal tadi, kalau di Pak Bim itu kayaknya senang banget sama worksheet ya. Padahal worksheet loh. Oh shit. Ya, dia pakai worksheet ini yang sebelum reorganisasi sama setelah reorganisasi. Jurnal-jurnal tadi tinggal ditaruh di sini aja, maka neracanya menjadi seperti ini. Ya udah itu doang. Saya nggak tahu di tahun-tahun sebelumnya apakah disuruh bikin worksheet seperti ini, ya. Kalau disuruh bikin kalian siapin ya nanti ya kalau di ujiannya. Oke, ada yang ditanyakan terkait organisasi teman-teman? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ini Pak, saya masih bingung yang ini, ya pas slide yang ini Pak, benar. Balance, liability, and equity. Nah, itu kan Pak minta, ya itu Pak. Ada 150, 100 sama 50 ya Pak, itu wages payable, account payable-nya. Yang di FYI ya. Itu dikemanain Pak? Ini kan ceritanya dia pertama ya, kita tadi melayangkan petisi tanggal 1 Mei. Dia menjalankan usaha bla 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 bla. Muncul utang ini. Ya kan? Tanggal 31 Desember buat laporan keuangan nih.
Paham ya? Iya. Maka neracanya akan muncul 150 utang jangka pendek, muncul account payable sama wages sama liability subject to compromise sekian. Bisa dipahami ya? Dia juga punya Iya, defisit berapa? 1050. Itu di neraca dia tanggal 30 Desember. Terus dia menjalankan usaha lagi bla 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 sampai petisi dikabulkan tanggal 30 Juni. Utang yang ini menjadi segini. Paham ya? Kenapa berubah? Ya proses bisnis yang terjadi antara tanggal ini kan ada jurnal debit kredit gitu kan. Nah, itu berubahnya seperti itu. Jadi dia berubah bukan karena proses reorganisasi. Ya proses bisnis yang terjadi antara tanggal 1 Januari sampai tanggal 30 Juni. Oke, bisa dipahami? iya Pak, baik Pak. Kok masih ragu-ragu? Ya, jadi ini bukan terkait organisasi ya, kayak neraca kita itu loh, tiap tanggal kan pasti berubah kan, paham ya? Ya ini berubahnya berubah seperti biasa, bukan dalam rangka reorganisasi. Iya Pak. Oke? Oke Pak. Oke. Ada lagi yang ditanyakan? Oke ya, intinya itu ya organisasi ya. Dia mengubah saldo defisitnya dari negatif tadi ya. Return earning negatif itu namanya defisit. Ya, return earning kan saldonya kredit. Kalau di debit namanya diubah menjadi defisit. Nah, caranya itu seperti ini, parnya bisa dikurangi, kalau ada premium yang dikurangi, ya utangnya dimodifikasi, ada yang dikurangi saham, ada yang lainnya dikurangi. Oke. Dari strategi-strategi inilah ya defisitnya saldonya bisa berubah menjadi 0. Kalau ternyata masih kurang berarti kita paksa hapus ya dengan memunculkan akun apa tadi? Reorganization value in excess. Itu pertama konsep reorganisasi. Berikutnya kita juga harus memahami apa itu ketika perusahaan dinyatakan boleh melakukan reorganisasi kan langkah pertamanya dia apa tadi? Melakukan revaluasi aset ya. Asetnya revaluasi, terus kemudian setelah revaluasi dia akan menghitung reorganization value. Oke, 2.200. Nah, ternyata dibandingkan dengan identifiable asetnya itu ada selisih, maka selisih inilah yang disebut sebagai apa? Reorganization value in excess of identifiable asset. Oke, ini. Terus berikutnya kita juga harus mengenal apa itu fresh start reporting. Oke, fresh start reporting itu ya, itu intinya reorganisasi itu berhasil, bukan berhasil ya. Reorganisasi itu dinyatakan beneran reorganisasi yang 100% organisasi, itu disebut fresh start reporting apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, utangnya itu melebihi reorganization value. Terus yang kedua, pemegang saham yang lama di perusahaan yang telah reorganisasi, dia hanya menguasai maksimal 50%. Oke? Terus sedikit detail tadi juga belajar apa itu tanggal petisi. Mana tadi tanggal petisi? Tulisan saya tadi mana? Lah, coret-coretan saya petisi tadi mana ya, teman-teman? Kok hilang? Di atas kayaknya Pak. Petisi, udahlah ya, pokoknya ada tanggal petisi sama tanggal dikabulkan. Nah, utang-utang yang boleh masuk ke liability subject to compromise ya. Itu hanya yang boleh masuk itu hanya yang sebelum tanggal petisi saja. Kalau setelah ini muncul utang-utang baru, dia tidak bisa masuk liability subject to compromise. Oke? Sementara itu saja, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri untuk sesi sesi Zoom-nya. Habis ini kita melakukan latihan. Oke. Lagi Pak, satu lagi Pak. Oh ya, silakan. Dari Mayura ya. Saya mau nanya Pak, kenapa si perusahaan itu tetap diizinin gimana Pak? Tetap diizinin untuk bangkit lagi gitu Pak. Sementara kan syaratnya tadi buat dia bisa reorganisasi harus nilai liability-nya sekarang nilai asetnya sekarang lebih kecil daripada
apa sih Pak, nilai asetnya masa mendatang lebih kecil dibanding liabilitas sekarang. Kan ya jelas-jelas udah mau bangkrut gitu Pak. Dan dan mungkin juga dalam perjalanan bisnisnya dia bakal berutang juga gitu Pak. Kenapa harus izinin bangkit gitu Pak? Ya itu kan izin pengadilan ya. Karena kalau perusahaannya itu izinkan terus berjalan, mungkin saya kurang paham ya, itu teknis di pengadilan ya. Ya, yang pasti yaitu tadi dibandingkan kalau ditutup misalnya ada cost benefitnya aja lah. Kalau ditutup nanti ruginya apa, kalau diteruskan lagi ruginya apa. Mungkin itu yang dipertimbangkan di pengadilan. Pengadilan itu berharap oh ini dia punya rencana reorganisasi seperti ini nih. Ya, kan tadi ada reorganization plan-nya juga kan. Nah, dari pertimbangan-pertimbangan itu dan rencana organisasi sekian, maka nanti impact-nya pemilik utang itu menjadi ruginya hanya sekian. Paham ya? Kalau ditutup, ya dilikuidasi, pemilik utangnya tuh memperoleh uang sekian. Nah, tentu saja pengadilan itu akan mempertimbangkan mana yang lebih menguntungkan bagi semua pihak. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi fresh start reporting tadi itu bukan masalah diizinkan atau enggak sama pengadilan, bukan. Itu lain cerita aja. Itu hanya proses pengakuan akuntansi. Ya, di akuntansi itu kita menganggap sebagai fresh start reporting kalau syaratnya seperti ini gitu loh. Ya, itu bukan karena dia diizinkan pengadilan atau enggak. Oh, iya Pak. Ya, itu hal yang berbeda. Nah, Oke. jadi ada efeknya, sebuah reorganisasi itu dia dikategorikan sebagai fresh start reporting, maka langkahnya seperti yang kita lakukan tadi. Utang-utangnya di itu, terus kemudian utang yang baru juga dinyatakan dengan nilai yang berbeda. Tetapi kalau dia bukan fresh start reporting, maka mana sih tadi di atas ya. Nah, kalau dia bukan fresh start reporting, maka yang atasnya. Nah, maka utangnya itu harus disajikan sebesar present value-nya. Bedanya di sini. Jadi cuman beda perlakuan sedikit detail aja. Ya. Kalau kita tadi kan tidak sebesar present value ya, sebesar nilai negosiasi aja. Paham ya? Kalau ini nanti jadi lebih detail aja, ada lebih susah. Emang dampaknya apa ya Pak? Dampaknya secara organisasi nggak ada. Secara organisasi ada. Walaupun tidak memenuhi fresh start reporting, dia tetap jalan di organisasinya, tetap boleh dijalankan. Cuman ada detail pelaporan ini tadi. Ini loh, pelaporan liability-nya kalau nggak fresh start reporting menjadi seperti ini. Ya. Sementara kalau fresh start reporting ya seperti yang kita buat tadi ya. Oh, ini hasil negosiasi sekian. Hasil negosiasi sekian. Ya udah kita tinggal tempel-tempel lebih gampang. Kalau tadi lebih ribet lagi, kita harus mempresent value-kan present value utang-utang di masa depan. Lebih ribet lagi kalau kita reporting. Oke Pak. Terima kasih Pak. Jadi ini ngomongin fresh start reporting ini hanya kategori secara akuntansi saja loh ya. Ya. Jadi apakah perusahaan ini organisasi apa enggak itu tergantung keputusan pengadilan. Kemudian nih silakan organisasi ADRT-nya ubah gitu kan. Nah, maka dia bisa melakukan reorganisasi. Nah, terus apakah reorganisasi tadi masuk fresh start reporting atau tidak? Ini tadi ada dua kategori. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka saya tutup untuk sesi Zoom-nya. Habis ini adalah latihan. Belum selesai kuliahnya. Kuliah terakhir kalian di kampus ini. Masa mau diperpanjang? Izin Pak, boleh foto bareng dulu Pak? Nanti aja. Nanti kita akan selesai jam berapa? Oh, Zoom lagi nanti Pak? Oh ya terserah kalian. Kalau kalian mau Zoom lagi nggak sekarang. Ntar foto kalian. Kan belum selesai. Kita selesai kuliah jam berapa? 12.4? Iya aja ya. Ya, sama kalau sesi foto-foto itu loh kan. Kalau biasanya kalian foto-foto kan di air mancur, ya kan? Di lapangan CD. Sekarang foto-fotonya screen capture, ya Allah sedih sekali. Nanti aja ya, nanti aja. Belum resmi selesai kuliahnya. Oke ya? Yap. Ini sesi latihan. Oke. Saya masih standby di Telegram. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.